bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 30 ada kata sudah selesai. Itulah judul firman Tuhan yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara pada petang hari ini. Sudah selesai. Saudaraku, kata asli sudah selesai adalah sebuah pernyataan yang unik yang diberikan oleh Yesus saat terakhir Ia menderita di kayu salib. Banyak orang menganggap kematian Yesus sebagai suatu kekalahan. Bukan pada saat itu saja. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Yesus mati di kayu salib itu adalah berita kebodohan. Ya, berita kebodohan. Kenapa? Yang namanya Tuhan yang seharusnya permuliaan harus ditinggikan rela di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib itu adalah lambang kehinaan. Pada zaman itu saudaraku, orang yang dihukum salib itu adalah orang yang melakukan kejahatan, dan kejahatannya itu sungguh luar biasa jahat. Tetapi kali ini kita melihat bahwa yang disalibkan ini adalah orang yang kudus, orang yang suci, orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sebab itu banyak orang ini adalah sesuatu kebodohan, sesuatu kekalahan. Ya. Namun saudara, itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu sebuah berita kesalahan besar yang dilakukan oleh manusia yang menganggap bahwa Yesus adalah mengalami kekalahan. Tetapi saudaraku yang dikasihi, justru kematian Yesus merupakan awal sebuah kemenangan. Amin saudara. Seringkali kita memperingati mendengar kata kemenangan itu pada waktu Paskah. Pada waktu hari Minggu, hari Paskah itu kita seringkali mendengar kata kemenangan Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, sebenarnya kematian Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus itu diawali dengan kematian di atas kayu salib dengan mengatakan sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bisa bandingkan saudaraku, kalau pilih bukakan di 2 Timotius 4 ayat yang 7. 2 Timotius 4 ayat yang 7. Kata selesai pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus di penghujung pelayanannya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata mengakhiri itu hampir atau sepadan dengan kata selesai. Kata selesai. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus memakai kata yang sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan Paulus sedang menyatakan kepada dunia bahwa dia sudah menang, ya, bahwa dia sudah menang di dalam pelayanan. Sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami kesulitan, tetapi Paulus merasakan bahwa kemenangan itu sudah diraihnya ketika Paulus sampai kepada ujung hidupnya itu. Dia katakan dia tetap beriman kepada Tuhan.
bahwa Tuhan Yesus sedang menyelesaikan misi yang diemban. Oleh sebab itu dia katakan sudah selesai. Apa sebenarnya yang menjadi misi Kristus dan apakah yang menjadi kemenangan yang dicapai olehnya? Misi yang diemban oleh Yesus adalah misi untuk menyatakan keselamatan dari Allah atas orang berdosa. Misi yang diemban Yesus adalah misi untuk menyatakan keselamatan dari Allah atas orang berdosa. Itu yang menjadi misi daripada Tuhan Yesus. Seorang penulis yang namanya Wayne Grudem menjelaskan ada 4 hal atau 4 hukuman yang seharusnya menjadi takdir, yang seharusnya diterima oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum ditebus oleh Tuhan. Yang pertama yaitu kematian sebagai hukuman atas dosa. Kematian sebagai hukuman atas dosa. Ini yang harus diterima oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, akan menerima hukuman. Yang kedua yaitu akan menanggung murka Allah atas dosa. Menanggung murka Allah atas dosa. Dan yang ketiga, keterpisahan dari Allah karena keberdosaan manusia. Itu yang harus diterima menjadi takdir setiap orang yang belum percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang terakhir adalah keterikatan dengan dosa dan menjadi budak dari kerajaan iblis. Itu yang akan diterima oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi semua hukuman itu diselesaikan oleh Yesus melalui kaisar. Ya. Semua hukuman itu diselesaikan oleh Yesus sehingga setiap orang percaya tidak dihukum lagi, tetapi akan menerima Injil, menerima berkat. Yang pertama, Yesus menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia. Seharusnya saya seharusnya kita yang menjadi korban, tetapi Yesus mau menggantikan kita. Yang kedua, Yesus menggantikan manusia yang seharusnya menanggung murka Allah dengan cara memurkai dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa Allah itu penuh kasih dan adil. Ya. Kalau nggak penuh kasih, apa? Sebagai bukti keadilannya, ya dia sendiri yang mau berkorban buat kita. Yang ketiga, Yesus menjadi perantara atau jembatan agar manusia dapat kembali menyatu dengan Allah. Satu lagi, saudaraku, Yesus menjadi perantara atau jembatan atau relasi agar manusia dapat kembali menyatu dengan Allah. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, maka kita bisa melihat bahwa umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka mereka harus mengadakan korban. Hanya binatang yang harus dikorbankan, yang nggak punya harus dipungut putih, yang punya harus kambing domba dan sebagainya, saudara. Dan itu tidak boleh cacat celah. Dan itu tidak mudah. Dan saya kebayangin kalau panjangnya gesang pada waktu zaman itu, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan? Tidak bisa berbuat apa. Tetapi puji akan nama Tuhan.
Puji Tuhan. Ya. Berita baik malam hari ini memberitahu kepada kita sekarang bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti ini. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu adalah akibat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, apa jadinya saya dan saudara? Ya, tapi puji Tuhan. Oleh karena anugerahnya, oleh karena pengorbanannya, oleh karena kasihnya, saudara. Ya, kita bisa ada kita ini memuji, mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah oleh karena kematian Kristus sebagai tebusan bagi orang yang menjadi budak dari keterikatannya terhadap dosa. Kemudian kematiannya menjadi cara Allah membeli manusia sebagai budak dosa menjadi budak Kristus. Kalau dulu saudaraku, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita adalah budak dosa. Ya, budak dosa dengan melakukan segala sesuatu yang mencemarkan diri kita, mencemarkan kehidupan kita dengan melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Sorry, akan melaju, saudara. Ya. Jadi puji Tuhan, saudara. Oleh karena kemurahannya itu, sekarang kita menjadi pengikut Kristus. Tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi budak atau pengikut Kristus. Jadi ini sudah berbeda, saudara. Kehidupan kita masih berbeda, saudara. Lain daripada zaman sebelum kita belum percaya kepada Kristus. Kita masih tampil beda, saudara. Amin. Perkataan kita mesti, ya, istilahnya bahasa kasar saya nyambat. Ya. Enak ya ngomongnya. Saya sudah mengalami masa-masa suka seperti itu. Itu sudah mengajar saya, mendidik saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya juga pernah sambat kepada orang. Tapi justru disitulah saya sedang menolong Tuhan. Saya tidak melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik ketika kita sudah berdoa, berserah, angkat tangan itu, berserah sepenuhnya. Maka saya percaya Tuhan akan atas ini. Amin. Ya, kalau masih ada maafkan saya pesan supaya saudara tidak menolong Tuhan dalam kesulitan saudara. Karena ketika saudara menolong Tuhan, maka kesulitan berikutnya akan menimpa saudara. Bergantunglah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka mujizat itu dinyatakan. Ketika mujizat dinyatakan, maka kita akan melihat Tuhan luar biasa. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan. Ingat, pada waktu kita berdosa saja, saudara, Tuhan bela mati buat kita. Apalagi pada waktu kita sudah melayani Tuhan, sudah berserah kepada Tuhan, sudah meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuasa. Saya percaya, ya, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh berkat itu akan menyatakan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Amin, saudara. Karena yang dikasihi Tuhan, ketakutan terbesar manusia adalah ketika akibat dosa ia harus menanggung maut di dalam hukuman api neraka. Hanya sedikit orang yang mengatakan saya akan, itu hanya mungkin keluar dari mulut saudara, saya akan bersenang-senang di dunia ini, saya akan pesta kurang. Nanti kalau saya ke neraka, saya ketemu orang sugih, orang macam-macam. Itu saya pikir hanya keluar dari mulut saja, itu ya. Tapi nggak tahu jalan keluarnya. Jalan keluar yang terbaik adalah mempercayai bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan
Dan pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara apapun, ya, kita akan menikmati surga yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati seolah-olah mengatakan bahwa tenang, aku telah menggantikan dirimu. Bukan hanya tubuh kita ini saja yang bisa menggantikan. Pada waktu kita ada di dunia ini, apa yang menjadi keperluan? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kalau tubuhnya, hidupnya mau dikorbankan Tuhan, Dia juga akan menyatakan kasihnya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ingat kata sudah selesai. Itu berarti Tuhan sudah menyelesaikan semua misi yang dibanyak dari surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sudah selesai. Berarti Tuhan akan menyelesaikan, menenyangkan segala ketakutan kita. Apa yang jadi ketakutan Bapak Ibu Saudara hari-hari? Beras, minyak, ya, apalagi pendidikan, apalagi. Ingat, Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita secara total, secara penuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, pasti namanya waktu, namanya cemas, itu tidak hilang dari kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita berserah memenuhi panggilan Tuhan, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang menjadi beban berat Bapak Ibu Saudara? Saudara bisa dapatkan. Saat ini adalah saat yang tepat. Tuhan hadir dengan kita. Tuhan akan menyatakan kebesarannya sekali lagi dalam kehidupan kita, untuk menolong, untuk memberkati, untuk memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan. Mari kita berdiri bersama-sama, karena Dia sudah melenyapkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala macam pergumulan hidup kita. Naikkan kasih Allah sungguh telah terbukti. Naikkan beberapa pujian, dan kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sedang. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau. Seperti
Kami percaya Tuhan, sungguh yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau mengerti setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Apapun bentuknya itu kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup memberkati kami, Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawan kunjungi anak-anakmu yang sudah mengangkat tangan. Apapun bentuk pergumulannya, kiranya Engkau akan menolong mereka, memberkati mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka, memberikan mujizat yang luar biasa ternyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkenan seluruhkan jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun bentuk pergumulannya, apapun masalahnya, apapun masalah kesulitannya, dan tangan Tuhan yang penuh kuasa terturun untuk menolong dan memberkati setiap jemaat di tempat ini. Bapak yang kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini dengan kesulitan, dengan masalah, dengan kerinduan berkaitan dengan pekerjaan-Mu di tempat ini, berkaitan dengan urusan keluarga mereka, pribadi mereka. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu buat hamba-Mu, kedua hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Semoga kami percaya Engkau akan memetraikan setiap benih firman dalam setiap pulau hati kami, sehingga firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah, buahnya menjadi lebat dan boleh dinikmati. Bukan kami saja yang menikmati, tetapi orang-orang di luar sana juga menikmati berkat yang datangnya daripada melalui kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur-bersyukurlah. Haleluya. Yesus